Kita bahas lebih lanjut terkait peluang berakhirnya perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel usai Selat Hormuz kembali dibuka dan juga gencatan senjata yang berlangsung di Lebanon bersama pengamat geopolitik Timur Tengah Universitas Pajajaran Dina Sulaiman. Selamat sore Ibu Dina. Ya, selamat sore Mas. Baik, terima kasih Ibu Dina sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Ini dinamikanya luar biasa ya Bu, kalau kita lihat dalam sepekan ini ada banyak sekali yang terjadi di Timur Tengah, mulai dari Iran, Amerika Serikat dan Israel, kemudian juga soal Israel dan Lebanon, dan yang paling baru sekarang yang kita lihat ini akhirnya Iran membuka Selat Hormuz sepenuhnya setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari antara Lebanon dan Israel. Kalau Anda melihat perkembangan ini, apa analisa Anda? Baik, ini ya tweetnya Menlu Iran yang mengatakan bahwa ini ya menyambut gencatan senjata di Lebanon itu Iran kembali membuka Selat Hormuz untuk kapal-kapal komersial itu 20 jam yang lalu. Tapi 1 jam yang lalu itu ada berita baru lagi bahwa ternyata Israel kembali menyerang Lebanon Selatan. Sehingga saya khawatir ini akhirnya akan ada perubahan besar lagi. Karena kan Iran memberikan syarat awal ya bahwa Selat Hormuz akan dibuka meskipun dengan aturan-aturan baru yang ditetapkan oleh Iran asal ada gencatan senjata di Lebanon. Tapi ternyata lagi-lagi Israel terbukti tidak bisa dipercaya ya dengan janji-janjinya meskipun sudah diancam juga oleh Trump ya. Trump secara eksplisit di akun media sosialnya sudah mengatakan melarang gitu ya dengan huruf besar-besar ya. Prohibited, melarang Israel untuk menyerang Lebanon. Tapi ternyata terbukti Trump ini tidak bisa mengatur Netanyahu. 1 jam yang lalu sudah ada berita bahwa Lebanon kembali diserang. Oke, jadi banyak yang bilang Trump itu adalah orang yang tidak bisa diprediksi, tapi ternyata Trump pun juga tidak bisa memprediksi Netanyahu, begitu ya. Nah, kalau kita melihat dinamika yang begitu kencangnya dalam peperangan ini dan juga gencatan senjatanya, apa yang kemudian bisa kita lihat begitu? Apakah memang benar-benar tidak ada hal yang tersepakati dalam perundingan-perundingan kemarin, padahal sepertinya beberapa hari yang lalu juga sempat dikatakan kedua negara ini mau untuk ada perundingan lagi begitu untuk membicarakan situasi yang ada di Timur Tengah. Ya, dalam kondisi seperti ini, saya pikir situasinya kalau buat Iran dia itu seperti ini ya, wait and see gitu. Sementara dari Serikat itu justru berpacu dengan waktu karena semakin lama dia melanjutkan perang semakin banyak uangnya yang gerus ya, APBN-nya terus berdarah-darah dan kemudian juga di dalam negeri saya pikir rakyat Amerika Serikat juga terus protes ya karena masalah pembiayaan perang yang justru memberatkan APBN dan membuat harga bahan bakar di dalam negeri semakin naik dan berimbas pada harga-harga yang lain. Sementara kalau dari pihak Iran tentu menunggu saja ini Amerika serius atau tidak untuk gencatan senjata. Dan yang dilakukan oleh Iran adalah ya sudah tutup buka lagi ya Selat Hormuznya. Memang ini leverage yang dipunyai oleh Iran ya. Dia punya kekuatan dan memang itu justru strateginya sejak awal memberikan penekanan pada Selat Hormuz bahwa kalau kedaulatannya diserang, kalau Amerika Serikat tidak juga mau menghentikan serangannya kepada Iran, ya Selat Hormuz akan terus ditutup. Meskipun penutupannya sebenarnya juga penutupan yang selektif ya. Artinya ada kapal-kapal yang boleh lewat seandainya negara-negara pemilik kapal itu sudah bernegosiasi langsung dengan Iran. Saya pikir ini kemungkinan besar ya Amerika Serikat akan ditinggalkan ya. Negara-negara akan memilih untuk urusannya masing-masing dengan bernegosiasi langsung dengan Iran supaya kapal-kapalnya bisa lewat. Baik, Bu Dina, ini pertanyaan yang tiba-tiba melintas di kepala saya saja begitu. Apakah mungkin Amerika Serikat ini akan menarik mundur dukungannya terhadap Israel dengan situasi-situasinya yang ada di dalam negeri? Sehingga bisa dikatakan Amerika Serikat mungkin mencoba untuk menyelamatkan diri begitu dari situasi ini. Karena tadi sudah Anda sebutkan ada pemilihan yang sudah semakin dekat begitu dan juga APBN yang sudah berdarah-darah katakan begitu.
Ya, di dalam negeri kan memang rakyat Amerika itu semakin sadar ya bahwa ternyata kebijakan luar negerinya Amerika ini disetir oleh Israel ya melalui organisasi-organisasi lobby Israel di dalam negeri yang membiayai kampanye para politisi, termasuk juga Trump sendiri juga donaturnya itu adalah pengusaha-pengusaha yang sangat pro Israel dan artinya dari pihak pemilih ya, kalau Trump berpikir soal pemilu, rakyat Amerika sekarang sudah betul-betul terbuka informasinya, sudah tahu bahwa ini situasinya sama sekali tidak demi rakyat. Perang-perang ini dilakukan oleh Trump itu bukan demi kepentingan nasionalnya rakyat Amerika Serikat, sehingga sangat mungkin memang situasinya kalau nanti ada pemilihan lagi, baik itu pemilu sela atau nanti ketika ada pemilihan presiden lagi, tentu rakyat betul-betul ini ya berhati-hati lagi, tidak seperti sekarang kan seperti tertipu ya dulu sebagian itu memilih Trump kan karena Trump menjanjikan tidak akan ada perang lagi, tapi ternyata tetap saja ada perang dan justru malah lebih parah lagi situasinya gitu ya, perang yang betul-betul salah langkah dari awal. Ya, saya pikir pilihan buat Trump gitu, pilihan rasional tentu saja menghentikan perang, dan menghentikan perang itu artinya tidak lagi menuruti kehendaknya Israel, karena memang Israel yang berkepentingan dengan perang ini agar terus berlanjut sampai harapan mereka ya, harapan Amerika dan Israel sampai pemerintahan di Iran itu terguling dan ada pemerintahan baru yang lebih pro Amerika Serikat dan Israel. Baik, jadi karena memang tujuannya juga berubah-berubah begitu ya dari awal soal keamanan, kemudian ketika Ali Khamenei tewas disebutkan ini adalah momen bagi rakyat Iran untuk bisa mengubah wajah dari Iran begitu, dan sampai sekarang ada Selat Hormuz juga yang jadi pembahasan. Kalau kita melihat mudah-mudahan akan ada perundingan lagi begitu antara Amerika Serikat dan Iran yang bisa membuat perang ini berakhir. Apa yang kemudian bisa kita simpulkan begitu? Apakah Amerika Serikat akhirnya bisa mengakhiri perang ini karena mengakui bahwa ternyata kekuatan militer Iran yang begitu besar, atau karena kondisi-kondisi mendesak dari negara-negara yang lain begitu, atau karena kondisi yang terjadi di dalam negerinya Amerika Serikat sendiri, atau justru kombinasi dari ketiga ini, Bu, yang akhirnya membuat Amerika Serikat bisa mundur dan menyatakan oke, perangnya selesai begitu? Saya pikir yang paling perannya ya dalam situasi seperti ini kan saya pikir kemarin lusa itu Kongres Amerika Serikat itu sudah voting ya, mau mendukung Trump untuk melanjutkan perang, atau hasilnya itu cuma beda satu ya. Jadi pihak yang mendukung perang itu diuntungkan dengan tambahan satu suara. Dan keputusannya sampai sekarang masih mendukung perang yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran. Tapi ketika hanya satu suara saja dia kelebihannya gitu ya, berarti kan memang sudah ada pergeseran ya dibanding pemilihan atau voting sebelumnya di Kongres. Mudah-mudahan dengan tekanan yang semakin besar, seandainya nanti akan ada lagi voting di Kongres untuk memutuskan apakah perang ini harus dilanjutkan atau memaksa Trump untuk berhenti, itu suaranya lebih menang yang menolak perang. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Memang dan tekanan di dalam negeri itu juga sangat bergantung dengan perlawanan yang dilakukan Iran ya. Kalau Iran terus melawan, terus memberikan tekanan di Selat Hormuz, dan ekonomi juga semakin berat buat Amerika Serikat, tentu di dalam negeri Amerika Serikat juga itu akan terjadi, mudah-mudahan berujung pada putusan di Kongres Amerika Serikat untuk memaksa Trump menghentikan perang ini. Baik, Bu Dina, ini kan kita melihat, kita balik lagi ke Selat Hormuz begitu ya. Tadi kan disebutkan bahwa Selat Hormuz ini terancam akan ditutup lagi begitu oleh Iran. Kalau Anda melihat sebenarnya ancaman untuk menutup lagi Selat Hormuz ini musababnya apa? Apakah karena memang katakanlah serangan yang langsung kepada Iran, atau ini juga terkait soal Lebanon begitu, atau sebetulnya apa yang kemudian bisa membuat Iran katakanlah tertrigger begitu untuk kembali menutup Selat Hormuz ini? Apakah mungkin termasuk blokade dari Amerika Serikat juga? Ya, jadi memang mungkin banyak yang agak kebingungan juga ya publik. Ini kok tiba-tiba Lebanon dibawa dalam perundingan ini, sehingga syarat yang ditetapkan oleh Iran untuk membuka Selat Hormuz adalah
menghentikan atau Israel menghentikan serangan ke Lebanon. Nah, memang ya, jawaban dari pertanyaan ini atau kebingungan ini adalah kita harus melihat ini akar persoalannya apa. Kenapa sih Iran dan Amerika Serikat harus berperang satu sama lain seperti ini? Akarnya itu ada di Israel gitu. Amerika Serikat itu berkepentingan untuk terus membela Israel dan Israel berkepentingan untuk ada penggulingan rezim di Iran. Nah, sehingga buat Iran, Lebanon itu satu paket dengan perlawanan dia terhadap Amerika Serikat dan Israel. Dan juga kalau kita ingat sejarahnya Lebanon ini atau Hizbullah tepatnya, Hizbullah ini kan sebenarnya sudah gencatan senjata dengan Israel di November 2024. Tapi kemudian Israel terus-menerus menyerang ke Lebanon Selatan, tapi Hizbullah tidak membalas. Nah, sejak Israel menyerang Iran di 28 Februari, beberapa hari setelah itu Lebanon juga ikut menyerang Israel, jadi membantu, jadi bersama-sama ini perangnya bersama Iran ya, bersama-sama menyerang Israel, sehingga Iran menjadikan Lebanon sebagai syarat bagi dibukanya Selat Hormuz. Nah, sekarang kan Lebanon sudah melanggar lagi ya. Yang terbaru itu beritanya Lebanon sudah melanggar lagi perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat, sehingga ini jadi alasan buat Iran kemudian mengatakan ya kemungkinan akan ditutup lagi karena ada pelanggaran terhadap gencatan senjata. Baik, Bu Dina, ini kami mendapat informasi terbaru juga begitu kalau stasiun televisi pemerintah Iran ini kan selalu jadi sumber utama begitu ya kalau kita membicarakan soal kondisi di Irannya sendiri begitu. Ini ada pengumuman yang disampaikan dari IRGC bahwa ini adalah soal jalur perairan begitu yang kemudian masih diblokade oleh Amerika Serikat. Jadi Iran menganggap Amerika Serikat ini melanggar kesepakatan di antara keduanya. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa ternyata alasan dari Iran adalah ini, apa yang kemudian kira-kira akan menjadi langkah dari Amerika Serikat begitu? Apakah mereka akan tetap kekeh untuk melakukan blokade di kawasan Selat Hormuz itu, atau justru ya mungkin dengan tekanan-tekanan yang ada akhirnya akan melunak dan membuka blokade yang dilakukan di pelabuhan-pelabuhan Iran? Baik, kalau terkait blokade itu kan sebenarnya agak lucu tuh dari sisi ini. Iran memblokade Selat Hormuz secara terbatas ya. Jadi dia memberikan batasan siapa saja yang boleh lewat dan juga menarik uang tol kan gitu ya. Betul. Dan kemudian Trump membalasnya dengan memblokade lagi gitu. Jadi ini blokade gitu ya. Iya, betul. Dan sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan oleh Amerika sebenarnya. Dengan cara apa dia memblokade? Misalnya nih kapal mau lewat, apakah akan ditembak oleh Amerika Serikat? Tentu itu beresiko besar karena itu kan kapalnya negara lain ya. Artinya bisa jadi yang ditembak itu adalah misalnya kapalnya negara Cina atau kapalnya India, karena nanti membuka front baru perang, sehingga resiko ini saya pikir terlalu berat buat Amerika Serikat untuk ini ya, untuk diambil, sehingga mungkin kemungkinan ya hanya mengancam saja, tapi ini dimanfaatkan dari sisi ini ya. Kalau memang mau di tahap kedua, ya kenapa harus melanjutkan upaya? Juga tahu yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga tidak efektif ya blokadenya gitu ya. Jadi kalau kita melihat ini terakhir Bu Dina, apa yang akan kemudian bisa kita lihat dalam beberapa waktu yang akan datang begitu, entah mungkin berapa jam, berapa hari, berapa minggu begitu dengan situasi yang dinamis ini? Apakah masih kita akan melihat aksi katakanlah gertak sambal di antara kedua negara ini, atau akankah ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang akhirnya bereskalasi serius, karena kan gencatan senjatanya kemarin juga kesepakatannya hanya 2 pekan begitu? Baik, ini memang ada dua kemungkinan ya saya pikir ya dari berbagai informasi yang muncul di media. Yang pertama mungkin saja ini Amerika Serikat serius ya untuk menghentikan perang, serius untuk bernegosiasi dengan Iran agar perang berhenti tanpa Amerika harus kehilangan wajahnya ya. Sehingga memang narasi-narasi Trump soal blokade lalu tiba-tiba mengatakan tidak diblokade lagi, lalu kata Iran buktinya masih ada tuh kapalnya gitu ya, masih melakukan ancaman-ancaman. Nah ini sebenarnya upaya dari Amerika Serikat untuk menjaga citranya. Dia ingin berhenti perang tapi tidak mengatakan gitu ya.
Tapi juga ada kemungkinan kedua bahwa Amerika Serikat sedang mengulur waktu untuk persiapan serangan darat karena memang banyak informasi juga bahwa ternyata banyak ini ya pengiriman logistik dan pasukan. Misalnya yang terbaru itu di Suriah, tiba-tiba pasukan Amerika Serikat yang menduduki Suriah itu ditarik ke Jordan. Nah, kan jadi pertanyaan juga, ini kenapa nih? Apakah memang akan dideploy atau dikirim ke pertempuran darat di Iran? Banyak mengatakan kemungkinan seperti itu juga gitu ya, bahwa ini akan terjadi perang yang lebih besar tapi di darat. Nah, apapun juga kalau dari pihak Iran, saya pikir dari pernyataan-pernyataan mereka siap menghadapi gitu ya. Apalagi Iran itu punya keuntungan, dia ada di negaranya sendiri, dia ada di wilayahnya sendiri, sehingga punya persiapan yang lebih besar dan logistik yang lebih kuat dibanding dengan pasukan Amerika Serikat yang datang jauh-jauh dan tentu saja perlu suplai logistik dan itu terbatas ya karena jarak. Saya pikir mudah-mudahan ya kita tentu berharap tidak sampai ada eskalasi, mudah-mudahan memang betul kemungkinan yang pertama tadi ya bahwa Amerika bisa serius untuk menjalin gencatan senjata atau penghentian perang yang diminta oleh Iran kan penghentian perang ya bukan gencatan senjata, penghentian perang sehingga dunia bisa kembali normal lagi ekonominya. Baik, kalau begitu kita akan nantikan apa yang akan terjadi begitu dalam beberapa jam ataupun bahkan sampai beberapa hari ke depan, begitu apa yang akan terjadi lagi terkait situasi di Timur Tengah ini. Tapi untuk sementara, terima kasih banyak pengamat geopolitik Timur Tengah UNPAD, Dina Sulaiman sudah bersedia untuk berbagi pandangan dan juga analisa di Berita Satu Sore untuk hari ini. Selamat kembali beraktivitas, Bu Dina. Iya, terima kasih.